Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, I am Miss Reskia. Di kesempatan kali ini kita akan membahas penggunaan artikel e dan en. Kapan kita menggunakan kedua artikel ini? Yang pertama digunakan untuk singular noun dan hanya untuk countable noun. Contohnya, I bring a pen, I like an apple. Yang kedua digunakan untuk menyebutkan profesi atau pekerjaan. Contohnya, she is a teacher, he is an actor. Yang ketiga digunakan saat pertama kali menyebutkan noun. Contohnya, I bought a book yesterday. The book is expensive. Oke? Nah, sekarang kita lihat perbedaan penggunaan artikel e dan en. Kita menggunakan artikel e apabila noun diawali dengan consonant sound. Contoh, a book, a pen, a chair, dan sebagainya. Sedangkan artikel en digunakan saat noun bertemu dengan vowel sound. Contoh, an apple, an umbrella, an actor, an actress, dan sebagainya. Jadi itu tadi perbedaan penggunaan artikel e dan en. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Jadi untuk kali ini kita akan belajar tentang countable and uncountable noun, atau yang biasa kita kenal yaitu benda yang bisa dihitung dengan benda yang tidak bisa dihitung. Ya, oleh karena itu, untuk memperjelas definisinya, terlebih dahulu kita harus tahu mengenal yang namanya benda yang bisa dihitung dan benda yang tidak bisa dihitung. Ya. Contohnya, benda yang bisa dihitung itu rata-rata bentuknya konkret, ya. Tidak bisa dipilah-pilah atau bentuknya dalam bentuk satuan. Kemudian untuk uncountable noun itu rata-rata bendanya berupa pasir, butiran, cairan, atau berupa sesuatu benda yang hanya bisa ditakar, ditimbang, atau diukur dengan menggunakan alat pengukur berat. Ya, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan atau simak penjelasan di bawah ini. Oke, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Pada hari ini kita akan mempelajari tentang subjective pronoun. Subjective pronoun dalam bahasa Indonesia berarti kata ganti subjek, yaitu kata yang berperan menggantikan subjek dan biasanya ciri-ciri subjek atau pelaku itu berada di awal kalimat. Apa-apa saja contoh dari subjective pronoun? Yang pertama ada I, we, you,
she, he, it, dan they. I artinya saya sebagai orang pertama tunggal. We artinya kita atau kami sebagai orang pertama jamak. Lalu you artinya kamu atau kalian sebagai orang kedua tunggal dan jamak. She artinya dia. Penggunaannya sebagai orang ketiga tunggal untuk perempuan. Oke. Berikutnya ada he. He juga artinya dia. Namun berbeda dengan she, he ini untuk kata ganti dia laki-laki. Kemudian it artinya juga dia, namun dia khusus untuk hewan dan benda. Nah, lalu yang terakhir ada they. They artinya mereka sebagai orang ketiga jamak. Di sini ada 4 contoh kalimat. Yang pertama, I live in Jakarta. Nah, artinya saya tinggal di Jakarta. Subjektif pronounnya pada kalimat yang pertama adalah I. Kalimat yang kedua, she is very beautiful. Artinya dia sangat cantik. Subjektif pronounnya adalah she. Oke, baik. Yang ketiga, they are not students. Artinya mereka bukan pelajar. Subjektif pronounnya adalah they. Oke, lanjut. Andy is my friend. He is very kind. Artinya Andy adalah teman saya. Dia sangat baik. Subjektif pronounnya adalah he. He artinya dia untuk laki-laki. Ya, berarti he di sini merujuk kepada Andy. Baik, saya kira cukup untuk penjelasan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. I hope you get well today. Adapun tujuan pembelajarannya hari ini, peserta didik diharapkan mampu menggunakan personal pronoun atau kata ganti orang dengan tepat. Nah, materi hari ini kita akan membahas tentang pronoun. Pronoun adalah kata ganti benda, ya. Jadi di sini Ibu sudah memaparkan bagian-bagian dari atau jenis-jenis dari pronoun. Ada subjek, objek, possessive adjective, possessive pronoun, reflexive pronoun. Pertama, subjeknya, subjek I, you, we, they, she, he, it. I, objeknya me, you tetap, we, us, they, them, she, her, he, him. It tetap menggunakan kata it. Kemudian kita bahas dulu ini ya, subjek dan objek dulu ya. Ada 2 dulu. Contoh dari kita ambil dulu subjek dan objeknya. Tapi sebelumnya itu anak-anakku sekalian pasti sudah paham arti dari subjek ini ya. I itu berarti saya, you itu kamu, we adalah kami, they mereka, she dia perempuan, he berarti dia laki-laki, it itu menunjukkan benda atau hewan. Jadi sudah dipaham artinya nak. Jadi saya kasih satu contoh dulu ya. Ini penggunaan subjek dan objeknya dulu. Pertama, contoh pertama, you meet her. Jadi subjeknya mana di sini anak-anak subjeknya? Ya betul, ada kata you, ya, you. Jadi meet her. Her-nya di sini apa itu her-nya? Yang mana? Her itu berarti dia perempuan, berarti ini ya nak. You meet her. Oke, sudah dipaham? Demikianlah materi hari ini Ibu bawakan tentang pronoun. Kesimpulannya itu pronoun dan dari materi ini adalah kata ganti dari kata-kata yang digunakan untuk menartikan orang atau benda. Terima kasih buat anak-anakku sih. Morning everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I do hope that all of you here just feel fine. And then I want to make sure that all of you just present today, so I will call you one by one.
Okay, thank you. And then I hope that you still remember about our topic today, because last time I've just told you about our topic today. To make it any better, right now let us divide our group to be two. Sekarang kita bagi menjadi kelompok. Oke, sekarang sudah terbagi menjadi 4 kelompok. Mari kita sekarang diskusi bersama-sama. Let us discuss about the number. Right now take a look here. Okay, each group, please pay attention here and take a look in this book. Can you see it? Do you know how many book is it? Okay, to make it sure, let us count it together. Untuk lebih meyakinkannya, marilah kita hitung bersama-sama. Okay, 1, 2. So here are 6 books. Perhatikan kata-kata 6 or 6. Right now, the second, let's take a look this paper. How many paper is it? Okay, let us count it together. Okay, maybe the first group will be the volunteer. Just come up and then count this paper. Show to your friend. Okay. Sukarelawan dari kelompok 1 silahkan mengikuti ke depan dan silahkan menghitung dan dilihat oleh kelompok-kelompok yang lain. Silahkan hitung bersama-sama. Oke. 1 paper. Berapa banyak kertas tadi? 5 papers. Betul sekali, ada 5 buku. 5 paper. So, jadi 5 and 6 artinya 5 ini namanya adalah number. Namanya adalah angka. Bisa kita sekarang hitung bersama-sama mulai dari 1 sampai 10. 6, 7, 8, 9, 10. Okay, that's good. This one is called cardinal number. Sekarang yang kedua, tolong perhatikan ini buku ini. Ini bukunya tadi ada 5. There is 5 book. And do you know which one is the biggest? Ya, buku yang besar adalah di sini. Di urutan yang keberapa dia buku yang paling besar? Bisa kita sebutkan. Oke, kelompok 2, kelompok 3. Betul sekali. Buku yang besar adalah di urutan pertama. 4, 5, 6. Urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, urutan keempat, urutan kelima, urutan keenam. Buku yang hijau berada pada urutan keenam. Keenam berarti 6. Yang hijau pada posisi 6. Yang paling besar posisi pertama, bahasa Inggrisnya adalah first. Yang demikian ini yang menunjukkan adalah urutan keberapa, menetapkan tempat atau lokasi, dia namanya adalah ordinal number. Yang pertama tadi menyatakan jumlah namanya adalah cardinal number, sementara ini menyatakan urutan namanya adalah ordinal number. Sekarang kita bisa simpulkan bersama-sama. Sebutkan tolong sekarang cardinal number sama-sama. 4. Bagus sekali. Sekarang bisa kita sebutkan ordinal number apa saja? First, second, third. Oke, bagus sekali. Jadi sekarang kita sudah bisa mengidentifikasi dan membedakan mana yang merupakan ordinal number dan mana yang merupakan cardinal number. I think it is enough for today. Saya kira cukup untuk pertemuan kita kali ini. Untuk memperdalam pemahaman kita tentang ordinal dan cardinal number, saya akan memberikan beberapa link YouTube untuk ditonton sehingga kita bisa lebih memperdalam pemahaman kita tentang dua macam bilangan ini, baik ordinal number sama cardinal number. Silahkan dicek, nanti saya bagikan di kelompok. Terima kasih. Sekian untuk hari ini. See you again. Have a nice time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our material today is about the grace of comparison. What is the grace of comparison? The grace of comparison is kind of comparison used to compare something with another thing or with the others, using adjective to compare. There are 3 ways you can compare adjective. First, positive. The second, comparative. And the third, superlative. For one syllable in positive, you can for example, fast. In comparative, you can add the end of the word er, and in superlative, you can add the end of the word est. Fast become faster, and fastest in superlative. For 2 syllables, you can add the end of the word same as 1 syllable. That add the end of the word er or est, and you can use it before the word more.
in comparative. For example, clever, cleverer, cleverest, or more clever, most clever. For 3 syllables, for example, beautiful, you add before the word more in comparative. In superlative, you add most before the word. Beautiful in superlative become more beautiful. In comparative, superlative become most beautiful. For irregular word, for example, good in comparative become better, superlative become best. Bad in positive, in comparative become worst, in superlative become worst. I think that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.